Kami masyarakat setempat kami tidak tahu. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di pelabuhan kami. Ini hak kami di sini, hak dusun kami, Marga Kuipalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Di sini saya Martulian Sulaiya dengan NIM 3243321001. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan film antara kolonialisme film Pesta Babi dengan artikel Ben Anderson pada tahun 1945. Di sini saya akan menjelaskan berbagai keterkaitannya pada masa sejarah-sejarah yang lalu dan sejarah masa yang sekarang. Mungkin itu, mari kita saksikan video yang saya akan jelaskan. Terima kasih. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ada sebuah tugas yang sudah diberikan kepada kami untuk menganalisis berbagai bentuk video ataupun bentuk dalam jurnal. Yang pertama, kita akan membahas yang bagaimana keterkaitannya film Pesta Babi yang sekarang yang sedang viral di media sosial. Itu akan kita kaitkan dengan sebuah artikel yang berjudul The of Rice. Nah, jadi sebelum kita masuk ke analisisnya, di sini saya mulai dengan satu pertanyaan yang dimana jujur agak mengganggu pikiran saya waktu nonton film dan membaca artikelnya. Kalau kita analisis ataupun kalau kita bilang sekarang ini, kalau kita bilang Indonesia sudah merdeka sejak 1445, kenapa polanya masih sama sampai sekarang? Gitu. Maksud saya begini, waktu saya baca artikel yang dimana ini adalah Ben Anderson, The Problem of Rice, saya menemukan cerita tentang petani Jawa di tahun 1945 yang tanam padi tapi tidak bisa dimakan. Padinya diambil, dipaksa, dijual murah. Yang paling diuntungkan justru orang-orang di atas, rakyat kecil yang paling kena dampaknya. Nah, jadi terus saya tonton Pesta Babi juga, yang dimana kolonialismenya di zaman kita, dan saya merasa filmnya itu deja vu. Ceritanya itu beda tempat, beda zaman, tapi polanya perampasan tanah, masyarakat yang tidak punya suara, elit yang menikmati hasilnya, itu sama persis. Nah, jadi
Di presentasi ini saya akan mencoba uraikan satu persatu. Kenapa dua hal yang beda zaman ini sebetulnya sangat erat kaitannya kalau kita pakai kacamata sejarah sosial. Nah, yang pertama itu kita mulai dari sumber yang pertama. The Problem of Rice adalah artikel karya Ben Anderson yang sebetulnya merupakan terjemahan dokumen stenografi dari sebuah sidang penting Sanyo Kaigi ataupun Dewan Penasihat Pemerintah Jepang yang berlangsung sekitar pada tanggal 8 Januari 1945. Nah, Sanyo Kaigi ini bukan sembarangan rapat yang dimana pesertanya adalah tokoh-tokoh nasionalis terkemuka di Indonesia. Ada Soekarno sebagai ketua sidang, ada Hatta, ada Otto Iskandaria, dan beberapa nama besar lainnya. Nah, mereka ini dikumpulkan oleh pihak Jepang untuk menjawab satu pertanyaan mendasar, di mana orang Jepang ini memberikan pertanyaan kepada penduduk Indonesia. Mereka bertanya begini, bagaimana caranya agar rakyat mau menyerahkan padi ke pemerintah secara tertib dan adil? Nah, dari sidang itu keluarlah laporan yang cukup mengejutkan. Kondisi di desa-desa Jawa waktu itu parah sekali, yang dimana petani dipaksa menyetor padi lewat sistem kuota yang disebut Rajen. Tapi kalau kuota itu masih sering kali melebihi hasil panen yang sesungguhnya, di beberapa wilayah angka kematian sudah melampaui angka kelahiran, yang dimana artinya malnutrisi ada di mana-mana. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, yang paling banyak bermain curang bukan hanya pejabat Jepang, tetapi juga pamong desa dan orang-orang kaya lokal yang memanfaatkan sistem untuk kepentingan sendiri. Yang yang memancurangkan itu bukan hanya orang luar saja, tetapi dalam desanya itu pun bermain di dalam kepentingan sendiri itu. Nah, sehingga rakyat kecil menyerahkan padi karena takut, sementara yang punya pengaruh justru lolos dari kewajiban. Dan Anderson juga mencatat satu hal yang sangat penting dalam pengantarnya, yang dimana dia tulis para elit nasionalis itu tahu kondisi itu sangat parah, tetapi solusi yang mereka tawarkan tetap berada dalam koridor sistem yang sudah ada. Mereka tidak mempertanyakan apakah sistemnya yang salah dari awal. Mereka hanya meminta sistem itu sedikit diperbaiki. Ini yang menjadi salah satu kritik utama bagi Anderson. Nah, yang saya baca dari sumber kedua juga, sekalian saya tonton juga videonya, dan ini memang secara nyata, yang dimana film dokumenter Pesta Babi. Nah, film dokumenter Pesta Babi ini kolonialisme di zaman kita, yang dimana itu adalah karya sutradara Denhi Laksono dan Sipi Pajudale. Film ini berdurasi sekitar 95 menit, hampir dibilang sekitar hampir 1 jam. Nah, tayang perdana film ini pada April tahun 2026 dan langsung jadi perbincangan luas di masyarakat. Nah, kemarin saya sempat melihat ketika video itu diupload di media sosial, itu sekitar 1 minggu itu udah dihapus. Nah, itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Kenapa itu video itu sangat ditolak untuk di media sosialkan? Kenapa? Apakah kaitannya itu sangat seberpengaruh itu di negara Indonesia, atau kebenaran yang sesungguhnya yang mereka ungkapkan itu adalah benar? Nah, itu kita akan bahas sekarang ini. Film ini mendokumentasikan kehidupan masyarakat adat Papua Selatan, terutama suku Marin, Yei, Auyu, dan Muyu. Mereka hidup selama berabad-abad dari hutan sagu, sungai, dan tanah leluhur mereka. Tapi dalam 1 dekade terakhir, tanah itu perlahan-lahan diambil alih oleh proyek besar,
perkebunan sawit untuk biodiesel, perkebunan tebu untuk bioetanol. Proyek-proyek ini diklaim sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan transisi energi sosial. Ada juga kemarin saya dengar itu akan dibuka lahan padi dan juga lahan peternakan sapi. Nah, jadi kenyataan di lapangannya sangat berbeda sekali. Sungai-sungai yang dulu jadi sumber kehidupan kini tercemar. Hutan sagu yang selama ini menopang kebutuhan pangan komunitas habis diganti lahan. Tanah ulayat yang tidak pernah dibeli atau dikompensasi secara layak tiba-tiba berubah jadi konsesi korporasi. Masyarakat adat juga yang ribuan tahun menjaga ekosistem itu mendadak jadi orang asing di tanah sendiri. Nah, jadi film Pesta Babi ini diambil dari tradisi adat Papua. Pesta babi bukan sekedar makan bersama, ini ritual syukur kepada alam. Bagaimana cara mereka mendamaikan konflik antar suku dan simbol persatuan komunitas dengan lingkungannya. Dalam film, tradisi ini menjadi metafora ganda. Di satu sisi menunjukkan kekayaan budaya yang terancam punah, di sisi lain menyindir pesta para pemegang kekuasaan yang serakah, yang membagi-bagi tanah orang lain tanpa izin pemiliknya. Kami juga punya tangan, hanya beda rambut. Mister itu juga. Salib sudah digeser, masih datang lagi dengan senjata nih mereka nih. Ada satu bagian di dalam artikel The Problem of Rice yang saya ingat betul dan menurut saya sangat relevan. Ketika ditanyakan tentang lemahnya solidaritas sosial di kalangan rakyat, dia langsung mengoreksi framing pernyataan. Katanya jangan salah dulu. Yang paling lemah solidaritasnya bukan rakyat miskin, yang paling lemah justru orang kaya. Nah, dia menyebut ada kepala desa maksudnya yang punya sawah luas tetapi tidak tidak menyetor padi. Ada ulama-ulama kaya di Banten yang tidak berani ditagih kotanya oleh kepala desa karena posisi sosialnya terlalu kuat. Nah, pola ini sekali lagi kita temukan persis sama di film Pesta Babi. Siapa yang diuntungkan dari konversi hutan sagu menjadi perkebunan monokultur di Papua? Bukan hanya masyarakat lokal yang selama ini menjaga hutan itu. Yang diuntungkan adalah korporasi-korporasi besar yang punya akses kebijakan. Pejabat yang terkait dalam proses perizinan dan investor yang melihat lahan Papua sebagai peluang bisnis semata. Masyarakat adat yang paling dekat dengan tanah itu dan paling tergantung padanya justru menjadi yang paling tidak punya suara dalam keputusan yang mengubah seluruh kehidupan mereka. Dalam perspektif sejarah sosial, ini menunjukkan bahwa ketimpangan kelas bukan hanya soal peradaban, penghasilan ataupun kekayaan. Ini soal siapa yang punya kuasa untuk menentukan apa yang dianggap sah, siapa yang boleh berbicara, siapa yang pendapatnya didengar, dan siapa yang terpaksa diam dan menerima apapun yang diputuskan orang lain untuk mereka. Kalau saya tarik benang merahnya dari semua yang sudah kita bahas tadi, The Problem of Rice dan Pesta Babi itu bukan dua cerita yang kebetulan mirip. Ini satu cerita yang sama, hanya beda babnya dan beda tempatnya. Dan yang membuat saya merasa berat waktu menyelesaikan dua sumber ini adalah kenyataan bahwa bab-bab itu belum selesai. Ceritanya masih terus berlanjut. Anderson menulis dari 1445 dan sudah memperingatkan dengan sangat jelas, kalau elit tidak benar-benar berpihak pada rakyat, kalau sistem tidak berubah cara mendasar, pola ini akan terus berulang berganti lama, berganti wajah, justru akan tetap sama. Dan 80 tahun kemudian, Pesta Babi hadir sebagai bukti yang menyakitkan bahwa
peringatan itu memang tidak didengar. Ada yang berubah, tentu saja teknologi dokumentasinya jauh lebih canggih. Skala perlawanan komunitas adat jauh lebih terorganisir dari sebelumnya. Ada lembaga hukum, ada advokasi internasional, ada kamera yang bisa merekam semua kejadian itu perkembangan nyata. Dan saya sebagai mahasiswa yang belajar secara sosial, ini bukan hanya soal memahami masa lalu. Ini soal melatih cara pandang. Sejarah sosial mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat peristiwa besar di permukaan, tetapi juga mendengar suara-suara yang sering tidak masuk ke dalam buku teks resmi. Suara petani Jawa yang menimbun segenggam padi di bawah lantai rumah karena tidak punya pilihan lain. Suara perempuan Marin yang kaget melihat kapal besar bersandar di dermaga kampungnya dan membawa ratusan ekskavator. Suara-suara itu bukan sekedar latar belakang sejarah. Mereka adalah sejarah yang itu sendiri. Dan kalau kita sebagai generasi yang belajar sejarah itu mau dengar, tidak mau mencatat, tidak mau mempertanyakan, maka 50 tahun lagi akan ada mahasiswa lain yang membuat presentasi serupa dengan film yang baru dan dengan dokumen yang baru, tapi dengan cerita yang sama. Sekian yang saya paparkan dan saya jelaskan kepada seluruh teman-teman ataupun penonton yang sudah mendengarkan. Semoga film Pesta Babi, cerita film Pesta Babi dan artikel Ben Anderson ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita ke depannya, bagaimana yang menjadi seorang elit itu bisa juga menjaga bagaimana perasaan seorang rakyat kecil. Saya Marturian Sulaya akan pamit dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jika tanah adat dan hutan adat hilang, kami mau hidup di mana? Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua.